untungnya sekarang penggantinya Igor Tolik yang memang sudah sebelumnya juga Ya, asisten ya. menjadi asisten Persib. Jadi mudah-mudahan suasana ruang gantinya tetap bisa terkendali karena sudah ada pengalaman mendampingi Bojan. Bojan Oda. Go! Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration! Iya, Udah semangat go mereka. internasional ya. Terus yang penting sih kalau kita ingat di ASEAN Club Championship tahun lalu itu biasanya fase grup JDT, Buriram itu masih pakai pemain cadangan-cadangan tuh. Cadangan, tapi mereka saking jagonya tetap lolos ke final kan. Iya. Nah, justru kita harus ambil kesempatan di situ. Persib kan pertama kalinya main di ASEAN Club Championship. Iya. Ketika tim-tim lain mungkin agak kendorin gasnya, kita harus gaspol di situ. Gaspol. Karena lumayan juga secara match fee, dan yang paling penting kalau punya piala di level regional Asia Tenggara ataupun di Asia, itu udah tuh top sih. bakal jadi brand value yang sangat bagus. Dan lagi-lagi kan ingin mencetak sejarah baru kan. Nah, itu tuh sejarah yang belum bisa didapatkan oleh tim Indonesia ya. Di Asia Tenggara ya. Dan bagi Boboto mah semakin jauh melangkah, Berangkat deh. semakin banyak waktu buat ini ya tamasya. Benar-benar. Ini kita bicara di Asia, Mas Tobi dan Mas Ibam. Persib Bandung kan akan main melawan Manila Tiger di babak playoff nanti di tanggal 31 Agustus, dan harapannya bisa menang kan. Betul. Karena itu jadi satu-satunya jalan bagi Persib untuk main di ACL 2 musim depan kan, lolos ke fase grup. Nah, kalau dari POV Mas Tobi dan Mas Ibam, enaknya Persib Bandung di fase grup langsung ketemu tim-tim top aja nih, kayak Machida Zelvia, FC Seoul, terus juga mungkin Shanghai Shenhua, tim-tim yang nggak dihadapi Persib di fase grup musim lalu kan. Karena musim lalu kan lawanan Persib hanya tim-tim Asia Tenggara kan, Bangkok United, Lion City, terus juga sama Selangor. Nah, untuk musim ini harapannya apakah memang yaudah di fase grup kita lawan tim-tim Asia Tenggara dulu lah, nanti mungkin di fase gugur baru kita away, misal ketemu Machida Zelvia di perempat final atau di Shanghai Shenhua di 16 besar, atau seperti apa? Ya kalau untuk experience dan untuk menambah jam terbang sih harusnya di grup itu ada satu yang memang tim kuat Besar gitu banget ya. gitu ya. Tapi jangan semuanya juga. Iya, betul. Harusnya nggak lolos. Ya, lolos ya. Memang kalau harapannya bisa milih sih pengennya satu ada tim yang tadi disebutin, biar maksudnya biar udah terbiasa di fase grup gitu. Jadi ketika lolos tuh udah kaget. Udah ketemu. Dan terbukti kayak Raca Buri kan. Nggak kayak Argentina kemarin kan, ketemunya sampai Verde, terus apa-apa. Mesir, Swiss, iya. Terus lawan Spanyol dia acak-acak kan di final kan. Iya. Gitu. Jadi udah terbiasa di fase grup dulu lah gitu. Dan kita lihat musim lalu Raca Buri kan segrup sama Gamba Osaka Iya, kan. benar. Makanya ketika ketemu Persib di fase gugur, ya kita udah biasa lawan Gamba Osaka. Benar, walaupun dia benar. kalah kadang tandang 2-0, tapi secara mental dia kuat kan. Benar. Gimana Mas Ibam? Kembali ya, saya tuh selalu melihat Jelly itu standarnya luar biasa karena salah satu bukti mereka ini luar biasa di acara Elite tahun lalu di wilayah timur itu kan di namanya tuh single round robin ya, dibikin satu klasemen utuh kan. Iya, fase liga gitu. Fase liganya kan, fase liga wilayah timurnya itu peringkat 1 sampai 4-nya semuanya Jepang tim semua Jelly ya, gitu. iya. Tim Jelly. Jadi Betul. kalau bisa milih nih, harusnya lawan Machida Jelvia nanti aja deh semifinal gitu kan. Petnya semoga kayak ketemu Gamba kalau kejadian di tahun lalu gitu. Kalau di fase grup ya mungkin boleh ada tim dari pot A, pot satunya yang bagus. Tapi kalau pot 1 bagus mungkin ya kalau bisa milih ya dari Hong Kong dulu deh, atau enggak dari mana? Australia. Dari Australia gitu, yang kira-kira masih bisa ketahan lah gitu. Kalau Jelly itu bukan masalah mereka disiplin atau apanya. Mereka emang udah level up secara kombinasi permainan, koordinasi permainan itu udah ya kita bisa juga ngeliat di ketika Indonesia menghadapi Jepang gitu, walaupun Jepang pakai skuad cadangannya saat itu, Indonesia tetap kebobolan. 6-0. Iya betul kan. Itu kan memperlihatkan sebagaimana jauhnya level sepak bola mereka dan Persib gitu ataupun Indonesia. Nah, justru saya lebih pengen ketemu tim yang punya pengalaman panjang di Asia. Kayak tahun lalu ketika Raca Buri itu, mungkin Raca Buri menjadi negara yang klub tidak terlalu diunggulkan ya dibanding tim lain, tapi dia tuh udah sering kali juga main di knockout pace-nya Asia. Jadi mereka punya pengalaman lebih. Sedangkan Persib di tahun lalu kita lihat dari lapangan pertandingan, kualitas pemain harusnya nggak ada perbedaannya, Bang Tobi ya.
secara materi pemainnya Tom Hayo gitu bisa ngelawan. Cuman yang beda tuh pengalamannya gitu. Iya, Ketika Persib kebobolan, wah langsung buru-buru pengen gol balasan, padahal main 2 leg tuh ya udah santai dulu aja, yang penting yang kebobolan banyak-banyak gitu kan. Sampai bar-bar gini-gini. Kan? Iya, Iya, karena kelihatan secara timnya yang belum punya pengalaman. Jadi mudah-mudahan grafiknya bisa ini lagi lah, bisa pelan-pelan naik lah. Tahun lalu kan beruntung aja tuh Persib bertemu dengan semua tim Asia Tenggara ya. Dari Bangkok United, Selangor sama Line City. Ya, sekarang mudah-mudahan yang Asia Tenggaranya 2 aja deh gitu kan. Sisanya nih beragam nih, ada satu dari Hong Kong, satu mungkin dari Australia gitu. Ya karena kalau beragam ini kan berarti pengalaman Persib nambah. Itu yang paling betul. paling saya suka tuh ketika tim main di Asia. Ini nggak cuma buat Persib ya, untuk seluruh tim Indonesia yang main di Asia. Yang penting itu pengalaman bertemu dengan negara-negara lain, klub-klub yang punya karakter permainannya beda dengan Indonesia gitu. Bener. Dan dalam upaya menembus persaingan di Asia kan sosok pelatih juga sangat penting nih. Kita tahu Persib Bandung kan sudah ditinggalkan Bojan Hodak ya, yang saat ini punya jabatan baru Shareholder Technical Advisor Group kalau nggak salah, dan posisinya kan diganti oleh Igor Tolic, dan Igor Tolic juga sudah memimpin sesi latihan Persib Bandung ya Mas. Ya. Dan banyak pemain lah yang sudah mengikuti sesi latihan, walaupun pemain timnas belum ikut join ya, karena kan lagi TC jelang Piala AFF. Dan banyak yang bilang di media sosial, mungkin kasat mata ya, kayak ngeliat sekilas doang, mereka menilai Igor Tolic dianggap lebih taktikal gitu ketimbang Bojan Hodak. Kita tahu kan Bojan Hodak sebenarnya juga pelatih yang bagus, pelatih sistematis juga. Nah, tapi banyak bobotoh yang menilai Igor Tolic lebih taktikal ketimbang Bojan Hodak yang mungkin lebih ya agak pragmatis seperti itu. Nah, Mas Tobias dan Mas Ibam gimana melihat fenomena ini? Ya kalau saya sih melihatnya memang Persib tuh sangat kehilangan Bojan ya. Karena Bojan tuh memang bukan pelatih yang mungkin jago taktikal banget juga enggak, cuman dia tuh untuk di Persib tuh bisa mengendalikan ruang ganti gitu. Jadi pemain-pemain sehebat apapun dengan beragam isinya, dia tuh bisa menjadi pelatih yang bisa mengendalikan semua, sehingga kan suasana ruang ganti tuh kondusif banget dan lain sebagainya. Untungnya sekarang penggantinya Igor Tolic yang memang sudah sebelumnya juga Ya, asisten ya. menjadi asisten Persib. Jadi mudah-mudahan suasana ruang gantinya tetap bisa terkendali karena sudah ada pengalaman mendampingi Bojan. Bojan Hodak, betul. Itu sih memang menguasai ruang ganti juga salah satu faktor juga Betul, itu ya. betul. Karena pelatih juga dinilai nggak cuma dalam memberikan taktik, tapi juga bagaimana dia mengendalikan ruang ganti itu Iya. sendiri. Gitu. Jadi ya harapan saya sih Igor bisa melanjutkan kesuksesan Bojan dalam mengendalikan ruang ganti, dan kalau memang tadi ada analisa bahwa ini secara taktikal dan lain lebih bervariasi, ya lebih bagus juga. Artinya kan secara taktikalnya dapat, tapi ruang gantinya juga tetap Dapat. terjaga. Iya. Ya benar, setuju sih, karena kalau untuk asisten pelatih kan biasanya di micro tactical dia lebih dalam ya. Di latihan pun biasanya dia yang nyusun grafisnya tuh, harus main passing-passingnya ke arah mana aja tuh Yang biasanya. lebih aktif lah ya Iya, Mas Ibam biasanya ya. asisten pelatih, kalau pelatih ya udah gini gitu, berdiri gitu, terus kasih komunikasi. Yang saya tunggu justru dari Igor Tolic bagaimana cara dia memecahkan riak-riak masalah yang ada di tim gitu, karena tahun lalu tuh ada momen ada Malis agak bete gak dimainin lawan Madura atau lawan mana gitu, terus kata Bang Jupe tuh bilang Bojan tuh via Bang Jupe, coba lu ngobrol sama Adam kenapa gitu kan. Nah itu kan satu kemampuan komunikasi yang bagus banget, nggak langsung ditembak lu kenapa sih bete gitu kan. Itu kan nggak dimiliki oleh semua pelatih ya. Semoga Igor Tolic juga punya hal yang sama lah, ataupun lebih advance dibanding Bojan Hodak. Karena yang paling sulit untuk Persib tentunya yang pertama itu nge-manage ruang ganti seperti Pak Tobi bilang. Yang kedua mungkin merencanakan bagaimana tim ini berputar dalam satu putaran liga ini ya. Kapan harus berangkat, itu kan semuanya juga ada komunikasi, satunya dari pelatih kepala yang bakal punya fokus utama untuk bisa menentukan decision ya. Kapan tim harus berangkat, seperti apa persiapan melawan tim A, tim B, tim C. Mungkin ada beberapa high profile match yang butuh treatment khusus. Nah, apakah Igor Tolic mungkin secara pengetahuan dia tahu harus ada beberapa laga yang di treatment khusus, tapi cara mentreatmentnya apakah bisa atau enggak, ini yang masih menjadi pertanyaan bagi saya pribadi untuk Igor Tolic gitu. Tapi memang dari semua nama yang ada ketika Bojan Hodak
berhenti dari Persib, memang yang paling masuk akal tuh melanjutkan dengan Igor Tolik gitu. Karena dia yang paling mengenal tim sejauh ini dan ngebuat proses adaptasinya mungkin tinggal butuh sedikit lagi aja. Dan yang paling penting sih bagaimana cara Igor Tolik bersikap ketika berada di Asia. Karena Bojan Hodak yang ketika marah-marah di Singapura itu kan penting banget ya, penting banget untuk membuat mental pemain ini juga bangkit lagi karena nggak semua pemain ini siap berlaga di Asia juga. Nah, butuh faktor eksternal sebagai stimulus lah. Dan biasa stimulus ini dari pelatih biasanya gitu. Dan makanya ketika ada rumor Osmar Los disebut-sebut bakal melatih Persib Bandung, itu banyak bobotoh yang nggak terima. Masa ya, maksudnya memang Osmar Los punya pengalaman di Asia, tapi kan dia ya ibaratnya Persib ulang kayak dari nol lagi dengan adanya pelatih baru. Tapi untungnya ternyata Igor Tolik tetap megang sebagai pelatih kepala Persib Bandung sampai saat ini kan. Nah, ini bicara skuad Persib Bandung, Mas Tobi dan Mas Ibam, kita tahu Persib Bandung kalau dari skuad yang termahal nih di Super League saat ini kan. Kalau dicek di transfer market, harganya itu sampai 164 miliar. Jadi pemain termahal Tom Haye, kalau nggak salah 13 miliaran harga pasarnya, dan itu kan memang nunjukin Persib Bandung jadi salah satu tim terkuat di Super League, dan terbukti di lapangan juga mereka jadi paling oke lah, terbukti dalam 3 tahun terakhir jadi juara. Nah, dengan kondisi saat ini otomatis forfeit nggak nih Persib Bandung, atau kuatrik gelar nggak di Super League musim depan, Mas Tobi dan Mas Ibam? Harapannya sih begitu ya, cuman kan kita juga harus mengendalikan ekspektasi di awal karena ini bermain di 4 kompetisi dan Persib lebih fokus di Asia. Mungkin sih targetnya lebih ingin meraih gelarnya di Asia kayaknya. Tapi mungkin plan B-nya kalau memang di Asianya kayak kemarin ini Udah tersingkir, kompetisinya juga tetap masih kompetitif lah gitu. harapannya bisa tetap kompetitif dan ujung-ujungnya jadi juara gitu. Gimana Mas Ibam? Kalau saya pribadi ya melihat tim ini agak naif sebenarnya kalau pengen juara di ACL 2 ya. Karena itu lawannya tuh nggak cuma Jepang ini kan, nggak cuma dari K-League, nggak cuma dari J-League, tapi harus juga main di Timur Tengah. Timur Tengah ini kan. Di final. Tahun lalu aja kan yang main Al Nassr gitu kan. Al-Nassr yang main. Ya udah terlalu naif lah kalau pengen juara. Ya kalau disebut pengen, cuman kalau untuk ngelihat realistisnya agak berat lah. Tapi minimalnya dari minimum Persib sekarang adalah selain melaju jauh, tapi secara de facto di atas lapangannya minimal ada 2 piala dari 4 itu ya, 4 dari 4 kompetisi. itu. Terserah deh mau Liga, mau I-League, mau Asian Club Championship, ACL tuh mungkin agak sulit ya, tapi dari 4 ini minimal 2 deh. Ya. Itu 2 tuh udah jadi statement juga bahwa Persib ada di track yang bener nih. Liga juara 3 musim berturut-turut sebelumnya. Tahun ini ada 2 piala, itu ngebuktiin juga bahwa rekrutan pemainnya berjalan, ternyata secara visi misi klub juga berjalan dengan bagus. Ada benang merah yang tersambung gitu ya dari musim lalu, jadi nggak ada yang benar-benar turun. Justru yang agak dikhawatirkan kalau Persib sama sekali tidak ada gelar yang didapatkan gitu. Itu sudah bisa dikatakan tidak mencapai target ya. Karena tadi kita sudah ngebahas kan, rekrutmennya oke, bagus-bagus gitu. Terus juga pemain-pemain yang didatangkan juga track recordnya bagus. Terus pengalaman sudah ada beberapa lah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kesempatan bagi Persib untuk bisa squeezing semuanya itu menjadi satu piala. Dan ya saya harap sih yang paling saya senang sebenarnya juara liga sih Pak Tobi ya. Juara liga tuh susah gitu. Juara liga di Indonesia itu kayaknya lebih susah dibanding juara liga di Serie A sekarang gitu kan. Karena banyak faktor non teknis. Iya. Betul. Juara liga di Indonesia tuh benar-benar variabelnya rumit banget. Banyak banget ya. Jadi kalau bisa juara liga di situ, dan kalau dari saya pribadi justru saya pengen juara Piala Indonesia ataupun I-League Cup itu. Karena kan Persib belum pernah juara di Piala Indonesia ya. Dulu zaman Copa Indonesia juga Persib belum pernah juara, bahkan selalu tersisih di 16 besar atau enggak di awal-awal. Jadi mudah-mudahan lah sekarang ada kesempatan bagi Persib minimal 2 piala gitu. Dan di weekend ini Mas Tobi dan Mas Ibam, kita tahu Persib Bandung akan turun di Piala Presiden ya. Di Piala Presiden Persib tergabung di grup A bersama DPMM, Tapinas Rovers dan juga Arema FC. Nah, dalam sebuah wawancara Igor Tolik bilang Piala Presiden ini sedikit mengganggu persiapan Persib ya, karena Persib sebenarnya kan pengen merencanakan tes di Thailand kalau nggak salah tanggal 25 ya, tanggal 25 Juli untuk berangkat ke Thailand, tapi akhirnya harus ditunda karena ada Piala Presiden yang bergulir mulai tanggal 25 itu sendiri kan. Nah, melihat ucapan Igor Tolik ini,
Mas Tobi dan Mas Ibam melihat apakah memang Persib Bandung harus tampil serius nih di Piala Presiden, tapi konsekuensinya ya Persib Bandung nggak terlalu matang lah dalam pemusatan latihan karena memang harus bermain di Piala Presiden kan, karena main terakhir tanggal 6 Agustus ya di partai final itu sendiri kan. Nah tapi atau ya Persib Bandung udah lepas aja lah Piala Presiden, tapi kita tetap akhirnya punya waktu yang lebih panjang untuk menggelar TC mungkin di Thailand dan hasilnya mungkin bisa lebih bagus ketimbang musim lalu. Karena musim lalu juga Persib Bandung kan tersingkir di fase grup Piala Presiden, tapi mereka akhirnya punya persiapan lebih matang kan untuk TC di Thailand dan uji coba juga lawan Ratchaburi ya Mas Ibam ya. Dan akhirnya prestasinya Persib bisa juara Super League, bisa lolos ke 16 besar sebagai juara grup. Nah untuk tahun ini seperti apa Mas? Ya kalau melihat jumlah hadiah sebenarnya kan fantastis. Fantastis sih. benar. 6 miliar ya. Miliar juara liga aja kayaknya nggak segitu ya. 10 miliar kalau nggak salah. Oh, 10 miliar setahun. Iya, selama 10 bulan. Ini 2 minggu 6 miliar. Iya, 6 miliar. Artinya secara finansial untuk membantu klub itu sangat penting. Iya. Tapi kan resiko yang bisa didapat kalau terlalu serius juga Iya. cukup besar. Cedera Takutnya ada yang pemain. cedera Nah, atau itu dia. apa. Jadi saya sih sebagai bobotoh udah ekspektasinya pramusim dijadikan untuk bukan main-main ya, tapi lebih ke banyak eksperimen mencoba semua dan nggak usah terlalu serius banget, tapi bisa minimal ada pengalaman walaupun tidak bisa TC di Thailand, tapi ada minimal ketemu Tampines Rover, ketemu ini dijadikan apa untuk menaikkan moral bertanding aja gitu. Iya, betul, setuju. Ya penting juga sebenarnya bagi Persib itu seperti di tahun-tahun sebelumnya ya, kadang Piala Presiden ini menjadi satu titik awal pintu masuk bagi pemain apakah layak untuk ada di Persib atau enggak. Karena kalau ingat Hamra itu sempat melakukan kesalahan ya di laga Piala Presiden tahun lalu dan membuat Hamra Lawan Dewa ya. Betul, Lawan akhirnya Dewa, tidak menjadi bagian skuad dari Boyan Hodak Iya. gitu. Nah, jadi meskipun secara pribadi kurang sering dengan Piala Presiden, ini kembali ya ke bahasan bagaimana di Indonesia tuh variabelnya banyak. Ini bahkan sebelum liga dimulai aja ada satu turnamen yang secara jadwal ini kayaknya agak ngeganggu deh gitu kan. Apalagi dengan bentrok dengan Piala AFF juga gitu kan, betul, secara jadi- penyelenggaraan itu kan Betul. nggak ideal lah untuk menjadi satu reguler kompetisi yang bagus. Sehingga memang harus ada visi klub pinter-pinter milih mana yang bakal diduluin gitu. Ya, prioritas ya. Betul, prioritas. Nah yang saya harapkan justru Piala FIDA ini menjadi ajang bagi pemain-pemain untuk menampilkan yang terbaik, khususnya bagi pemain-pemain muda ataupun pemain-pemain yang baru bergabung dengan Persib ya, seperti Iqbal Tanawan, Iya. terus juga Azikri yang balik dari peminjaman. Ya semoga itu pemain bisa memanfaatkan. Kakang juga kan sekarang Kakang sudah lagi bukan U23 ya, U23, jadi dia harus bisa memantapkan posisinya tuh di baik Bek back tengah kanan. ataupun back kanan. Pemain-pemain yang diperpanjang yang agak mengecewakan musim lalu kayak mungkin Ramon Tangke, Baros. Ini saatnya nih untuk kembali mencuri hati Bobotoh gitu. Ya walaupun kalau Baros agak sulit sebenarnya. Ya walaupun secara teknis sebenarnya kan manfaat untuk tim, tapi beda halnya POV supporter tuh agak beda. Go! Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!